Yang menjadi salaka negara ya, adalah salaka domas. Yang menjadi ratu, raja tunggal, maharaja, kalau saat ini disebutkan presiden, ya, adalah salaka domas, yaitu rasi. Rasi itu ulama, pemuka agama, pemuka agama. Jadi kita mesti tahu nih, naga dan ra, kujang dan keris. Ya, ini dibalik, Pak. Ya kan? Karena basicnya keris adalah kujang. Dia nggak bakal jadi keris kalau dia bukan kujang. Itu udah pakemnya tuh. Ya itu sudah pakemnya, itu sudah sunatullah. Sejarah ini ada pihak-pihak yang memang mengacaukan. Ada pihak yang mengacaukan karena memang dia punya tujuan untuk mengacaukan dunia. Tuh begitu. Kita bisa lihat di dalam The Architecture of Freemasonry. Nah, di dalam The Architecture of Freemasonry, arsiteknya Freemason, di situ dikatakan jika ingin menghancurkan sebuah bangsa hanya butuh 3. Yang pertama, hancurkan sejarahnya. Hancurkan sejarahnya pertama. Yang kedua, bikin buram sejarahnya. Bikin buram sejarahnya. Yang ketiga, bikin luruhnya sebuah mitos. Makanya kitab-kitab asli Nusantara, kitab Ada Makna, kitab Sara, kitab Puru Sangkara, kitab Nagara Kertagama, kitab Wangsakerta, kitab Sundayana diambil ke Belanda, ke Leiden. Lalu dia buramkan sejarah itu dengan dia bikin buku sejarah baru, yaitu The History of Java, yang disusun oleh Sir Thomas Raffles, gubernur Hindia Belanda, berkebangsaan Inggris ya. Tapi dia orang VOC. Dia tugaskan oleh VOC, itu gubernur Hindia Belanda, Sir Thomas Raffles. Dia membuat buku sejarah tentang The History of Java, sejarah Jawa. Ya kan aneh. Iya. Kalau orang luar yang ujuk-ujuk datang bikin sejarah kita, dari mana dia acuannya? Padahal bukan orang Indonesia, orang Belanda. Orang Belanda. Jadi kenapa? Karena dia punya misi untuk memburamkan sejarah. Karena setelah bukti-bukti sejarah asli itu diambil sama dia untuk menghilangkan sejarah, lalu dia buramkan. Berarti saya ingat ini nih, Kisantang, pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno, jas merah. Ya. Jangan sesekali melupakan sejarah. Ya mungkin beliau ini udah dapat sinyal kali ini. Karena emang sejarah itu banyak diplesetin lah, diburamkan. Oh iya, gitu. Karena ketika kita itu membaca sejarah, itu sama aja kita membaca tema kehidupan. Tema kehidupan itu kan itu aja. Iya. Yang berubah itu cuma pelakunya. Pelakunya ya. Iya, subjeknya. Iya. Manusianya, humannya. Tapi kalau objeknya ya sama. Sama, ya. Begitu. Karena kenapa? Konsep secara sunatullah, Allah itu memutar siklus kehidupan. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Allah itu memutar kehidupan manusia. Memutarnya begitu aja udah. Tuh begitu. Makanya di sini pun ada konsep cakra manggilingan kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa cokro manggilingan. Itu adalah siklus kehidupan. Kalau kita baca sejarah, kita akan tahu siklus kehidupan. Oh, ini begini temanya hidup nih. Tuh, temanya sama, cuma pelakunya yang beda ya. Jadi ngikutin perkembangan zaman ya pelakunya. Iya, tapi temanya sama. Makanya Allah sudah menegaskan surat pertama, ayat pertama itu adalah bacalah. Ikra. Baca tuh tentang pengetahuan sejarah. Karena kehidupan itu berulang-ulang. Berarti memang dari Rasulullah itu udah dipribasan dikasih siloka, ikra, bacalah. Iya, bacalah, tapi biizni rabbika. Iya. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena kita mau baca Al-Fatihah, baca bismillah aja, alasan pakai disembunyiin. Iya. Dijohirin aja, pelit banget sih. Benar Ustaz. Ya enggak, kok kamu enggak baca bismillah? Saya baca, tapi saya sir. Ya Allah, kenapa sih kalian kagak ada johirin? Ya kan, Nabi Sulaiman itu sakti karena dengan bismillah. Basmalah tuh ya. Iya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Tuh, Nabi Sulaiman sakti karena ilmu bismillah. Sekarang orang ada anti dengan bismillah. Iya. Walaupun dia alasan, saya sir. Kalau ente sir, kenapa ini kagak tuh? Emang bayar Pak kalau dijelasin tuh baca bismillah kan. Iya. Berarti kita selama ini belajar sejarah dari negara Belanda dong. Oh iya. Iya. Benar-benar asli dari
dengan Indonesia. Enggak, kalau Indonesia. memang asli dari Nusantara, nggak mungkin kita meyakini adanya perang bubat. Padahal perang bubat itu bersumber dari Kidung Sundayana palsu yang dibuat oleh ahli sandi Belanda namanya Herbert de Jager pada tahun 1682. Tapi kita sudah terdogma nih. Suku Sunda sama suku Jawa sudah terdogma. Oh, pernah terjadi perang bubat. Padahal itu dibikin kisah palsu tentang perang bubat. Kalau dalam bahasa kisah Ifki oleh penjajah Belanda dan rangka adu domba. Antara itu Majapahit sama Pajajaran waktu itu ya perang bubat ya? Itu iya tuh gitu. Itu kan untuk mengadu Antara Jawa dan Sunda. Kenapa nih dia adu nih antara Jawa dan Sunda? Dia takut kalau Jawa sama Sunda kawin. Karena di sini ada 3 pernikahan antara Sunda dan Jawa. Itu pertama pernikahan Mahagu Rasi Raden Purbakawasa bin Sang Lumah Prabu Purbakawasa dengan Ratu Boko. Ini pernikahan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Oh. Jadilah negeri Sabah. Yang kedua, pernikahan Pangeran Galuh dengan Putri Kalingga. Punya anak Raden Sanjaya, mendirikan Mataram kuno. Oh ya, Sanjaya Mataram kuno ya. Yang ketiga, pernikahan Pangeran Sunda dengan Putri Singosari, punya anak Raden Wijaya, mendirikan Majapahit. Iya. Tuh. Karena Belanda nih tahu sejarah ini, wah jangan sampai nih orang Sunda orang Jawa kawin, bikin dia pada benci, bikin hoax. Bikin hoax pernah terjadi perang bubat. Jadi supaya dia jangan nikah berteman aja jadi sebel aku ngeliat orang Sunda gitu. Sunda. Orang Sunda kata orang ya. Jawa, kata orang Sunda, gue sebel ngeliat orang Jawa. Karena dianggap ada dendam kesuma tentang perang buat. Pada perang buat adalah kisah Ifki, kisah palsu. Kata-kata ada ya Sunda sama Jawa. Betul begitu. Saya ini untung, saya ini bukti hasil pertemuan 2 babat Sunda, babat Jawa. Bapak saya Sunda, walaupun asli Sunda Kelapa, Jakarta lagi kan Sunda juga. Iya. Sunda Kelapa. Iya, Sunda Kelapa. Karena di pasenya Sri Baduga Maharaja itu adalah wilayah Sri Baduga Maharaja masih bernama Sunda Kelapa. Iya. Ibu saya Jawa. Nah, ketika Sunda dan Jawa ini menyatu, sama aja dia menyatunya Naga dan Ra. Oh iya. Menyatunya Kujang dan Kris. Menyatunya Salaka Domas dan Salaka Negara. Makanya minimal hasil pernikahan Sunda dan Jawa minimal dia itu punya pengetahuan di atas rata-rata. Minimal juga dia gampang menghafal. Minimal juga dia nggak bisa dibohongin, ya kan? Karena bagaimana mau dibohongin? Dia punya adukan mateng. Karena ini adukannya Salaka Domas dengan Salaka Negara. Ini kan dipisah nih antara Salaka Domas dan Salaka Negara, antara Naga dan Radika. Begitu. Karena dibikin dogma, oh kalau Kujang itu punyanya orang Sunda, Kris itu punyanya orang Jawa. Padahal semua raja Sunda punya Kujang, punya Kris. Semua raja Jawa punya Kujang, punya Kris. Saya banyak mendapatkan Kujang-Kujang dari kerajaan Jawa yang ada di posisi Jawa. Khususnya kerajaan Majapahit itu di Sungai Berantas. Kita banyak dapat Kujang-Kujang. Begitu banyak. Kan waktu itu sudah lihat kan? Iya. Lalu Prabu Siliwangi punya Kris juga, yaitu Naga Gunting, karena itu beliau ini Kujang yang menjadi Kris. Kujang yang menjadi Kris. Iya. Karena Kujang itu adalah lambang daripada Salaka Domas. Kujang lambangnya Salaka Domas. Kujang adalah lambang Salaka Domas. Iya. Salaka Domas ini rasi. Sekarang disebutnya resi. Iya. Ya, saat ini lagi terkini disebutnya ulama. Ulama, iya. Atau pemimpin agama. Kalau Kris itu Salaka Negara. Salaka Negara itu Umaro kalau bahasa Arabnya. Iya. Pemimpin pemerintahan. Tuh begitu. Nah, ini jangan sampai Salaka Domas dengan Salaka Negara ini menyatu, ya kan? Bikin dia berantem. Oh, iya. Kujang punya Sunda, Kris punya Jawa.
Kagak taunya bisa. Prabu Siliwangi punya keris naga gunting, bukan cuma punya kujang. Iya. Raden Wijaya bukan cuma punya keris, tapi juga punya kujang. Ya kan? Ya karena kenapa? Semua raja Nusantara dia adalah kujang yang menjadi keris. Kenapa? Karena dulu itu yang menjadi Salaka negara adalah Salaka Domas. Yang menjadi Umaro adalah ulama. Yang menjadi pemimpin agama, pemimpin pemerintahan adalah pemimpin agama. Tuh begitu. Yang menjadi ratu, raja tunggal, maharaja adalah rasi. Itu dahulu ya. Iya, itu dengan sistem awal pemerintahan di dunia, sistem Situmang. Situmang. Jadi- Situmang kayak pernah denger ya. Situmang kayak ada, saya nonton melegenda tuh. Ya. Nah, cuman mohon maaf ya, kayak anjing lah gitu, Ya. anjing warna hitam. Ya. Itu maksudnya apa nih? Jadi gini, hebatnya Nusantara itu membungkus bahasa. Ya, disebutnya siloka. Iya, siloka. Makanya siloka itu salaka. Salaka itu mesti kita cari. Karena salaka itu dalam bahasa Arab pun artinya adalah mencari. Jadi itu mesti dicari artinya. Begitu. Kata-kata siloka itu dari kata-kata salaka. Kan kalau di bahasa Arab ada man salaka tariqon Ya. ya tamisu fihi ilman sahalallahu tariqon ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke surga. Nah, salaka itu di bahasa Sunda ada, di bahasa Arab ada, di bahasanya Nabi Adam, di bahasanya Nabi Ahmad ini ada. Itu begitu. Jadi sangat pentingnya kita ini, biar kita ini untuk menuju Allah, ya. Makanya lambang nubuah itu kan segitiga. Sesuai dengan, makanya saya jadikan lambang sandi Nusantara ini lambang segitiga, karena lambang segitiga ini lambang nubuah. Tapi jangan salah, nanti ada lambang segitiga Dajjal. Dajjal itu palsu artinya, begitu. Jangan kan lambang segitiga Dajjal, lambang Al-Masih Ad-Dajjal juga ada, yaitu mata satu. Oh iya. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ada Nabi Isa palsu, ada lambang nubuah palsu. Siapa pelakunya? Yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal tuh Nabi Isa yang palsu. Karena Dajjal itu artinya palsu. Kalau bahasa saat ini kawe-kawean. Oh iya. Minum mas. Minum. Luar biasa. Minum. Tadi segitiga itu maksudnya apa nih, Tat, dari segitiga itu? Segitiga itu kan lambang nubuah. Nubuah ya? Iya. Berarti Makanya lambang itu oleh para habaib memakainya, ya kan? NU juga make, ya. NU itu dia itu ada lambang segitiga itu, ya. FPI juga pakai juga. Karena itu lambang nubuah, lambang segitiga. Allah, Adam, Ahmad. Jadi kita kalau mau menuju Allah, kita mesti menggunakan ilmunya Nabi Adam dan mesti menggunakan ilmunya Nabi Ahmad supaya nggak dikecok-kecok. Jadi jangan sampai kita ini menjadi korban hoax. Karena hoax yang pertama dibuat itu adalah hoaxnya tentang Nabi Adam disuruh makan buah huldi oleh iblis. Begitu. Itu hoax pertama. Itu hoax juga tuh ya? Hoax. Ya kan begitu. Hoax kalau bahasa Betawi hoax gitu ya. Kalau yang nyatanya gimana tuh, Ustaz? Ya sebetulnya tapi ada hikmahnya juga. Hikmahnya kenapa? Ya sebetulnya itu dengan izin Allah. Ya kalau misalnya Nabi Adam itu nggak kemakan hoaxnya iblis, ya mungkin Nabi Adam tidak diturunkan ke muka bumi. Tapi karena Nabi Adam itu diciptakan juga untuk menjadi khalifah fil ardi, ya mau nggak mau beliau ini menjadi khalifah. Khalifah itu artinya silih, pengganti. Khalifah itu artinya berarti pengganti ya? Pengganti. Kita bisa buka di kamus Munjid. Iya. Ya, saya dulu kalau di pesantren itu, pesantren Darul Rahman, itu kita ini wajib punya kamus Munjid. Begitu. Nah, itu kalau kita buka itu makna khalifah itu artinya adalah pengganti. Kalau bahasa sininya silih. Nah, ardi itu kalau bahasa sininya adalah wangi. Karena wangi itu silokan daripada wa ngai. Wa
Wa itu buana, nga itu hiang, i itu siloka daripada hiang juga. Karena i itu siloka untuk nga juga. Jadi wangi adalah buana, hiang, buana. Su umbi, su itu kan baik, toyib. Umbi itu ibu pertiwi, badatun. Jadi dahiang robun gopur, su umbi badatun toyibatun. Ini dibalik. Su umbi dahiang, kalau kita pengen tahu artinya. Iya. Su umbi badatun toyibatun, dahiang robun gopur. Itulah arti dayang sumbi. Kalau bahasa Arabnya jadi badatun toyibatun warobun gopur. Orang Sunda ngomong hung ahung. Bahasa Arabnya nggak taunya. Hung itu adalah silakan daripada hu hiang. Hu itu Allah, hiang ini Rabbul Alamin. Ahung. Ahung itu hu hiang. Itu alhamdu, hu itu Allah, hiang ini Rabbul Alamin. Jadi hiang itu bermakna dua. Hiang untuk sang holik bermakna Allah, Rabbun Allah. Ya. Tuhan itu hiang untuk makna sang holik. Tapi hiang untuk makna sang makhluk itu adalah leluhur. Oh iya, paham. Begitu. Makanya ada sembahyang itu sholat, menyembah Allah. Karena menyembah hiang, menyembah Allah. Asal mula sembayang Dari sembahyang menjadi sembayang. Iya. Karena bahasa itu ada serapan. Iya. Sembahyang, jadi sembayang. Iya. Ya kan? Begitu. Kayak saya punya kumpi Hajah Siti Aisyah yang menikah dengan Syekh Muhammad Yusuf. Hajah Aisyah di lahjah kita jadi Matuan Esah. Padahal Hajah Siti Aisyah artinya. Haji Naipin jadi Jian, Haji Naipin. Iya. Nah, itu jadi bahasa itu terserap karena memang ada bahasa serapan. Tuh, gitu. Anta jadi ente. Iya. Emang coba kalau kita buka di Ana jadi aneh. Ana jadi aneh. Iya. Ya kan? Ana jadi aneh. Dari mana aneh itu? Iya. Nggak ada di bahasa Arab aneh. Iya. Enggak tuh lagi ana. Ente, nggak ada, coba buka bahasa Arab. Emang ada ente, Iya. adanya anta. Iya. Nah, itulah bahasa. Karena bahasa itu berkembang. Bahasa dan aksara berkembang. Mengikuti zamannya. Orang aja ada kok bahasa mau ke Menong. Oh iya. Ada mau ke Menong. Benar, Bang Ustaz. Apaan tuh mau ke Menong? Saya juga nggak paham. Bahasa gaul gitu. Iya. Itu karena memang situasi dan kondisinya itu ya sudah pada zamannya, karena al-hukmu yakunu makana ala makana. Hukum itu mengikuti situasi dan kondisi. Iya. Ya kan begitu. Nah, nanti pun pasti ada bahasa-bahasa yang kita saat ini belum tahu. Iya. Ya kan? Itulah bahasa. Ini maaf nih Kisantang. Ya. Ini saya lihat ada 6 pusaka ya. Ya. 5 kujang, 1 keris. Ya. Kalau kujang ya udah rata-rata udah Tatar Sunda lah. Ya. Dari Prabu Siliwangi. Yang saya penasaran nih, dari tadi sih ngeliat aja ini nih, keris sarungnya aja nih emas. Ini keris ini dari mana nih Ustaz? Ya. Apa dari Keraton Jogja atau dari mana gitu nih? Ini sebetulnya keris. Naga Sosro. Iya, saya nggak langsung berani bilang ya. Tapi kalau mau lihat ya ini bahannya emas. Ini Kan emas asli nih Mas Ustaz. asli. Mas asli. Insya Allah kalau kita itu ingin dapatkan asli, maka kita mesti asli juga. Apa hasilnya kita ini mesti asli juga? Ya kita jangan neko-neko gitu. Jangan neko-neko, jangan kita yang aneh-aneh. Makanya alhamdulillah kalau pengen tahu emas asli, ya tinggal dicek aja. Ini sudah saya cek di Pegadaian, ini emas asli. Ya kan sama mata banyak mata. Ininya emas juga. Emas. Ini kalau boleh tahu nih Kisantang, ini dapat secara goib apa hadiah dari raja, apa dari keraton, apa gimana nih? Kalau ini saya hasil kita berkah membaca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ya. Misalnya apa di Keramat Wali atau di mana nih? Pas saat pembacaan Yasin Fadilah itu. Kalau Yasin Fadilah itu saya memudawamahkan biasanya di tempat-tempat makam-makam wali.
Kenapa? Ya karena memang kita ini kan niatnya kan bersilaturahmi. Iya. Nah ketika kita bersilaturahmi itu ya kita saling doa. Iya. Jadi kita ke makam itu nggak ada yang namanya kita ke makam itu minta sama saya di makam. Iya. Itu yang orang kalau ada manusia yang mengatakan ngapain kamu ke makam, kamu minta sama saya di makam, itu orang yang paling bodoh di muka bumi. Kenapa? Karena dia nggak ngelakuin pakai mitah orang lagi. Benar Ustaz, benar. Ya kan? Benar. Itu saya aja tuh digituin tuh. Ya, itu tidak langsung. Kalau ada yang mengatakan kamu minta sama kuburan, itu yang ngomong begitu, itu dia nggak taunya. Iya. Makanya dia nggak mau ke kuburan. Lah kalau kita mau ke kuburan kita ngapain? Kita ngaji. Iya, mendoakan. Iya, yang dijalan. begitu. Karena memang konsepnya sunatullah itu kan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Ini Allah yang mengatakan. Wala taqulu, jangan sekali-kali kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, orang yang meninggal jalan Allah itu mati. Bal ahya, sesungguhnya dia itu hidup. Walakin la tashurun, nanti sebagian kalian yang tidak mengetahuinya. Nah, yang dibilang sebagian kalian itu buat orang-orang yang memang tukang mitnah. Makin kan? Bodoh ya. Betul dia. Betul gitu. Ini mohon maaf, tapi tersalahnya itu tuh gitu. Orang kita itu mau silaturahmi kok. Silaturahmi itu jadi bisa dilakukan kepada yang hidup dengan yang hidup. Ya kita begini, kita kan masih hidup nih sama hidup. Bisa dilakukan juga orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu kata Allah jangan kau anggap mati. Bal ahya, sesungguhnya itu hidup. Ya kan? Makanya kita berjarak silaturahmi, doa. Iya. Jangan dianggap orang soleh ini wali-walinya Allah ini ya Rasul, Nabi, wali-wali Allah dimakamkan dianggap mati. Iya. Ya enggak. Bal ahya, sendiri itu hidup. Walakin latas turun, tetapi sebagian kalian tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kebodohannya. Iya. Nuduh-nuduh. Waduh, ngapain tuh ke kuburan, ya kan? Ya itulah. Jadi kita mesti maklum juga buat orang-orang yang masih bodoh, tapi menyalahkan, kita maklumin. Saya rasa kalau dia tidak bodoh, dia tidak berani menyalahkan. Biasanya orang itu yang berani menyalahkan itu orang yang bodoh. Makanya kita juga nggak berani nyalain dia, karena memang itu sebetulnya ya bukan salah dia, tapi salahnya dia nggak mau belajar mendetail, belajarnya masih di kulitnya belum diisinya. Belum diisinya. Begitu. Luar biasa. Ya kalian karena pembahasan naga dan ra, ini adalah naga. Berarti ini mohon maaf Kisanteng berarti salahkan negara ya? Kalau keris tadi ya? Ya, keris ini buat lambang salaka negara. Kalau kujang ini salaka domas. Wow. Yang menjadi salaka negara adalah salaka domas. Yang menjadi ratu, raja tunggal, maharaja, kalau saat ini disebutnya presiden, adalah salaka domas. Yaitu rasi itu ulama, pemuka agama. Jadi kita mesti tahu nih, naga dan ra, kujang dan keris. Ya ini dibalik Pak, ya kan? Karena basicnya keris adalah kujang. Dia nggak bakal jadi keris kalau dia bukan kujang. Itu udah pakemnya tuh? Ya itu sudah pakemnya, itu sudah sunatullah. Dia nggak, dulu itu yang sistem situmang tadi yang saya bilang, dia nggak bakal bisa jadi ratu kalau dia bukan rasi. Dia nggak bakal bisa menjadi pemimpin pemerintahan kalau dia bukan pemimpin agama, karena dulu yang menjadi ratu adalah rasi. Ini mohon maaf Kisanteng, kalau saya bisa simpulkan berarti ini Notogomo, ini Notonegoro. Ya gitu ya, ini penata agama, penata negara ya. Iya, ini nata agama, ini nata negara. Kalau bahasa Jawanya Notogomo, Notonegoro, ya kan A ke O diserap itu. Begitu kayak Wana jadi Wono, Mangga jadi Monggo, Rama jadi Romo, ya kan? Sama aja itu bahasa Kawi. Karena dulu tuh ada Sunda Kawi, ada Jawa Kawi. Diadu nih, padahal bahasanya masih sama-sama bahasa Kawi, satu suku itu. Jadi nggak ada itu suku Sunda, suku Jawa, dia satu suku. Begitu diadu, ya kan? Begitu. Berarti kalau yang Prabu Siliwangi berarti bisa dikatakan dia Penotogomo, Notonegoro juga dong, Ustaz? Iya.
Termasuk Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Semua yang namanya pemimpin pemerintahan di Nusantara, Iya, baik. yang disebut ratu, yaitu Raja Tunggal. Nah, orang kadang-kadang juga salah kaprah nih tentang ratu. Yang aja meratu itu perempuan. Iya, itu benar Ustaz. Ya Benar, kan? benar. Gitu. Raja itu laki. Ya Allah. Karena dia nggak ngerti. Ratu itu Raja Tunggal Maharaja. Kebetulan dulu ada ratu yang jenis kelaminnya wanita. Contohnya misalnya Ratu Bilqis, Ratu Iya, Sima, iya. ya. Itu Raja Tunggal yang kebetulan itu wanita. Padahal kalau perempuan itu ya permaisuri. Isinya dari raja ya. Iya, begitu. Bukannya ratu buat perempuan, raja buat laki. Salah. Raja itu adalah adipati. Lalu ada maharaja. Maharaja ini raja utama. Nah, raja utama, maharaja itu ratu, yaitu Raja Tunggal. Raja Tunggal. Di bawah Raja Tunggal, baru raja biasa. Begitu. Jangan dibilang ratu itu. Iya, memang kebetulan dulu ada ratu yang jenis kelaminnya wanita. Begitu dia sebagai raja lagi Dia ya. itu sebagai maharaja. Maharaja, iya. So, begitu. Yang penting kita udah paham, udah tahu bahwa yang menjadi kris adalah Kujang. Yang menjadi Salaka Negara adalah Salaka Salaka Domas. Domas. Yang menjadi Nata Nagara adalah Nata Gama. Udah pakemnya tuh Udah ya. pakem, nggak bisa diganggu-gugat karena itu sistem daripada sistem pemerintahan pertama, yaitu dengan sistem Situmang tadi, Rasi Ratu Rama Hyang. Situmang itu kan sistem pemerintahan yang berasal kepada ketuhanan yang Maha Esa, Hyang. Yang mengandung 3 komponen, Rasi, Ratu. Lalu Rasi yang menjadi ratu punya bapak yaitu Rama. Rama itu sastrama sastra agung Nabi Adam. Jadi ratu pertama di dunia, ya, itu adalah Mahaguru Rasi Ratu Sundala Hyang Sang Hyang Sit alaihissalam, putra Nirwana Sang Hyang Domas Silih Wangi, yaitu Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Itu ratu pertama di dunia. Berarti anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Itu ratu pertama di dunia. Ratu pertama di dunia. Beliau ini Rasi yang menjadi ratu pertama di dunia. Nabi Sid Nabi Sid alaihissalam. Ada yang menyebut Sis itu Sang Hyang Sid, sama aja. Jadi Sis itu selokan daripada Sang Hyang Sid. Nama aslinya Mahaguru Rasi Ratu Sundala Hyang Sang Hyang Sid alaihissalam, putra Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi, atau Narayana putra Diwara. Ya, pusing aku Mas. Agak pusing dikit. Itu begitu. Ya mudah-mudahan dengan pemahaman ini juga jadi membuka wawasan buat kita. Ya, amin, karena amin, memang amin. kita juga tujuannya hanya satu, yaitu hanya menyampaikan karena ini perintah daripada Rasulullah dan perintah daripada Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad bersabda, "Balighu anni walau ayat", katakan itu satu ayat. Ya. Nah, kalimat itu, sabda itu bukan cuma Nabi Muhammad yang bersabda. Itu semua nabi-nabi dan rasul bersabda, tapi dengan sesuai bahasa nabi tersebut. Nabi tersebut sesuai dengan bahasa kaumnya. Kaumnya masing-masing. Iya, kayak Nabi Muhammad dengan bahasa Arab bersabda, "Balighu anni walau ayah". Nabi Isa, ya kan, dengan bahasa Aramaik. Aramaik ya. Iya. Nabi Uzair dengan bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim dengan bahasa Ibrani. Begitu. Nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi dengan ada yang pakai menggunakan bahasa Palawa, ada yang menggunakan bahasa Arnipasita, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta, ada yang menggunakan bahasa aksara Lingga Sangkara Nirwana. Misalnya Nabi Adam dan Nabi Sid itu aksaranya beraksara Lingga Sangkara Nirwana. Begitu. Padahal maksud dan tujuan sama ya. Maksud dan tujuan sama, temanya ya kayak tape sama peyem, barangnya kan sama. Iya benar. Saja benar-benar. Hah? Iya enggak? Ya Mas lagi ya, tape sama peyem. Terus bala-bala sama bakwan. Iya itu. Barangnya sama Mas. Iya. Coba Mas ke Tasik. Teh, ayah bala-bala, ya kan? Iya bala-bala. Kata anak lagi, ini mah bakwan. Iya bala-bala, ya kan? Nah, kalau kita dari Tasik kita ke Tanah Abang, langsung jadi bakwan. Iya. Begitu juga kita beli
tape, tapi belinya di puncak. Peyem. Bilangnya. Turun dikit ke bawah, kita misalnya kecilitan, jadinya tape. Tape. Padahal barangnya sama. Nah itu juga begitu tadi. Ya. Luar biasa. Ya alhamdulillah sih kami bersyukur Ki Santang. Ya telah dibuka gitu kan, diceritakan. Ya karena kami mah isanya nggak paham juga, jadi banyak yang kita tahu hoak-hoak ya. Emang ya kayak Ki Santang ya membuka banyak sejarah ini ya kami bersyukur. Ya semoga aja para sahabat-sahabat, saudara kami yang menonton tayangan ini nanti insya Allah jadi lebih paham Ki Santang. Amin. Ya karena memang kalau kita toh nggak mau cari tahu, Iya. kita nggak mau belajar, ya kita dosa. Iya, Karena yang namanya salah paham itu kan bahaya. iya. Ya, Iya. orang tuh banyak berantem karena salah paham. Iya, benar. Coba kalau pahamnya nggak salah, Iya. ya kan nggak bakal berantem. Iya. Karena salah paham, ya berantem dia. Makanya salah paham salah ya. paham. Upayakan pahamnya nggak salah. Iya. Jadi nggak gagal paham dia. Ini kan gagal paham. Berarti harus minum aqua Ustaz. Air putih ya. Air putih. Air putih. Tuh, gitu. Ya, yang penting itu yang pertama, yang kedua juga kita tetap selalu belajar. Iya. Belajar. Karena Rasulullah itu bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu semenjak kamu ada di buayan sampai kamu di liang lahat. Bayangkan udah di liang lahat aja nih udah masuk lubang. Ya, mahdi itu kan liang lahat artinya. Iya. Itu masih disuruh nuntut ilmu. Makanya di situ ada yang namanya talqin. Iya talqin. Ya. Iya. Jangan kita tuh orang meninggal mau dipendam aja gue ya kan. Iya. Emangnya ini kedebong pisang, emangnya di binatang. Kita mesti muliakan. Iya. Ada hadis Rasulullah, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntut ilmu dari kamu di buayan, Iya. ya, di buayannya orang tua, di buayannya ibu, sampai mahdi, sampai ke liang lahat. Itu udah jelas sebetulnya hadisnya. Tapi kalau dibilang, wah itu bid'ah tuh. Iya. Ya Allah subhanahu. Udah ada dalilnya loh. Ya kan? Sampai ke liang lahat kita mesti belajar. Kalau udah di liang lahat, udah kita tinggal, baru udah nggak ada kewajiban. Tapi kalau masih baru di liang lahat, ya, masih ada kewajiban untuk ilmu. Jadi jangan kita mentang-mentang kita udah dewasa, udah tua, malas ini salah. Karena untuk ilmu sampai di liang lahat. Kalau udah di liang lahat, ya udah si pengubur ini sudah pada pulang, Ya. udah nggak punya kewajiban. Tapi kalau baru di liang lahat masih punya kewajiban. Baik para sahabat, itulah bincang-bincang kami mengenai Nabi Adam alaihissalam. Sudah jelas paparan dari Ki Santang Salakadomas bahwa Nabi Adam alaihissalam turunnya itu bukan di negara India, akan tetapi turunnya di negara kita nih, Indonesia, atau dahulu dikenalan Nusantara. Gitu ya Ki Santang ya? Iya, yang di pas Rasul disebutnya Hindia. Hindia. Karena di Rasulullah itu menyebutkan ada di sini yang disebut Malik al-Hindi. Malik al-Hindi. Yaitu raja negeri Hindia. Baik, Ki Santang Salakadomas, pesan-pesan buat kami maupun para sahabat saudara kami MG Channel, apa pesan-pesan yang bisa Ki Santang sampaikan? Ya, pesan saya itu ya tetap kita pertama jangan lupa kita terus giat untuk ilmu. Iya. Yang kedua selalu giat ibadah. Iya. Karena khairun nas man ta'alamal ilma Iya. wa alamahu. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Satu. Yang kedua, kenapa kita mesti selalu beribadah? Iya. Karena memang Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu ciptakan manusia dan jin dan manusia. Ya, karena duluan jin yang diciptakan. Jin itu kakak tertua. Ya, duluan beliau dibanding kita. Itu untuk ibadah. Jadi jangan kita malas untuk sholat, ya. Sholat dengan sembahyang itu sama. Sama. Ya, dan kalau ada orang udah sembahyang belum, nyalain. Ih, bahasa apa tuh kamu? Dosa kamu. Ya Allah, kenapa yang ngomong peyem nggak dibilang dosa? Kenapa yang ngomong bala-bala nggak dibilang dosa? Barangnya sama. Barangnya sama. Ya kan? Nah itulah. Jadi makanya kita mesti selalu giat menuntut ilmu dan ibadah. Dan juga jangan sampai kita termakan yang namanya dogma-dogma yang nggak baik. Begitu.
Karena di sini ada pihak ketiga yang memang sengaja bikin dogma-dogma yang aneh-aneh. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Amin, amin, Ya, amin. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para sahabat MB Channel, saudara kami dimanapun kalian berada, itulah bincang-bincang kami dengan Ki Santang Salakadomas. Semoga yang beliau sampaikan, paparkan, semoga bermanfaat bagi para sahabat, saudara kami MB Channel dimanapun kalian berada. Pesan dari kami, salam salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kami, banyak kekurangan, banyak kesalahan, khususnya bagi para ustadz kiai habaib dimanapun berada, kami mohon maaf lahir batin. Semoga yang disampaikan Ki Santang Salakadomas bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.